Halo dan salam sejahtera. Selamat menonton presentasi vlog kelompok 2. Kenalin, aku Diki Putra Pamungkas. Sebelumnya, kalian penasaran nggak sih dengan perbandingan annual report dari sektor perbankan selama masa pandemi dan sesudah pandemi? Kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan dan menyajikan perbandingan annual report dalam bentuk rasio yang sudah kami analisis sebagai bentuk tugas dari mata kuliah manajemen keuangan. Kami mengambil 3 bank terbesar di Indonesia, yaitu Bank Sentral Asia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia. Mohon disimak dan dipahami pemaparan dari teman-teman berikut dalam penyampaian perubahan pada annual report yang terjadi selama tahun 2017 hingga 2022. Halo Sobat Perbankan, kenalin aku Putri Tia. Kali ini aku akan menjelaskan latar belakang yang telah kami analisis. Sebelumnya, era globalisasi menjadi persaingan bisnis semakin ketat apalagi di sektor perbankan. Yang kita ketahui bersama bahwa sektor perbankan telah menjadi salah satu tulang punggung ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini juga, ketiga bank yaitu BRI, BNI, dan BCA memiliki peranan yang sangat vital seperti Bank Rakyat Indonesia yang berfokus pada layanan sektor mikro kecil dan menengah. Bank Negara Indonesia dengan jaringan internasionalnya yang kuat serta Bank Sentral Asia yang dikenal sebagai bank swasta terbesar di Indonesia. Baik, selanjutnya saya Faiz Mazhar Nadira akan menyampaikan rumusan masalah dari analisis perbandingan laporan keuangan sektor perbankan yaitu antara Bank BCA, BNI, dan BRI. Yang pertama, bagaimanakah performa keuangan Bank BCA dalam beberapa tahun terakhir termasuk pertumbuhan aset, pendapatan, dan laba bersihnya. Kemudian yang kedua, bagaimana performa keuangan Bank BNI dalam beberapa tahun terakhir termasuk perubahan aset, pendapatan, dan laba bersihnya. Kemudian bagaimana performa keuangan Bank BRI dalam beberapa tahun terakhir termasuk perubahan aset, pertumbuhan aset, pendapatan, dan laba bersihnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana perbandingan rasio keuangan utama antara Bank BNI, BCA, dan BRI, yaitu rasio profitabilitas, rasio leverage, rasio likuiditas, vertikal horizontal, dan profitabilitasnya. Halo Sobat Perbankan, aku Naiko. Kali ini aku akan membahas landasan teori. Landasan teori tersebut akan mengacu pada pembahasan kita. Yang pertama, kalian tahu nggak sih analisis keuangan itu apa? Analisis keuangan adalah sebuah evaluasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu ada apa aja sih metode analisis tersebut? Ada 2 metode yang dilakukan. Yang pertama, metode vertikal. Metode vertikal adalah metode yang dilakukan hanya dalam satu periode. Sebaliknya, yang kedua ada metode horizontal. Metode horizontal adalah metode yang dilakukan dalam beberapa periode. Setelah membahas metode, ada beberapa jenis yang digunakan untuk menganalisis rasio dalam laporan keuangan. Yang pertama, ada rasio cepat, yang dimana rasio cepat adalah mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam jangka waktu pendek, yang dimana menggunakan aset dengan likuiditas terendah. Yang kedua, ada rasio lancar. Rasio lancar adalah mengukur kemampuan perusahaan dengan jangka pendek. Yang ketiga, ada rasio total utang. Rasio total utang adalah untuk mengukur kemampuan membiayai aset dengan yang utang. Berikut ada rumusnya. Selanjutnya, perputaran persediaan. Perputaran persediaan adalah di mana untuk mengukur suatu perusahaan dalam mengelola persediaannya. Yang kemudian ada rata-rata jumlah hari penjualan dalam persediaan, yang di mana untuk mengukur waktu perusahaan dalam penjualan persediaan. Yang ketujuh yaitu adalah tingkat perputaran piutang, yang di mana digunakan untuk mengukur seberapa cepat suatu perusahaan mengumpulkan piutangnya untuk membayar pada pelanggan. Berikut rumusnya. Lalu ada perputaran aset tetap, yang dimana untuk mengukur sebuah perusahaan dalam efisiensi menggunakan aset tetap. Yang kemudian ada perputaran total aset, yang dimana untuk mengukur suatu efisien perusahaan dalam total aset. Dan terakhir ada imbal hasil atau ROE, yang dimana untuk mengukur berapa efisien perusahaan dalam menghitung laba rugi menggunakan ekuitas. Berikut rumusnya. Berikutnya, saya, Saul Fatmasari, akan menjelaskan metodologi yang kami gunakan dalam analisis laporan keuangan di sektor perbankan, yaitu ada pengumpulan data, identifikasi variabel, pengukuran variabel, analisis data, dan interpretasi hasil. Dengan metodologi yang kami gunakan, kami dapat menganalisis laporan keuangan Bank BCA, Bank BNI, dan Bank BRI secara komprehensif dan mendapatkan informasi yang relevan. Baik, jadi setelah metodologi dan
landasan teori yang sudah dipaparkan. Selanjutnya di sini ada pembahasan analisis rasio yang sudah dikerjakan. Yang pertama pada Bank BCA tahun 2017 yang dimana Bank BCA mendapatkan rata-rata liquidity sebesar 44,28 dan efisiensi sebesar 17,19, leverage sebesar 0,75, profitability sebesar 7,29. Lalu di 2018 rata-rata liquidity sebesar 74,81, efisiensi sebesar 18,87, leverage sebesar 0,41 dan profitability sebesar 1,62. Terakhir tahun 2019 liquidity-nya rata-ratanya sebesar 42,59, efisiensinya sebesar 39,54, leverage-nya sebesar 0,40 dan profitability-nya sebesar 0,04. Untuk tahun 2020, Bank BCA rasio liquidity-nya 3,24, efisiensinya 354,62, leverage 0,88, dan probability sebesar 5,35. Untuk tahun 2021 sendiri, liquidity-nya 114,22, efisiensinya 394,58, dan leverage-nya 0,95, dan probability-nya 9,69. Untuk tahun 2022 sendiri, yang terakhir, Bank BCA liquidity-nya 1,58, efisiensinya 464,47, leverage-nya 1,00, dan probability-nya 9,73. Berikutnya analisis Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2017, rasio liquidity-nya sebesar 84,13, untuk rasio efisiensinya 1,85, sedangkan rasio leverage-nya 0,44, rasio profitability-nya 2,29, dan pada tahun 2018 rasio liquidity-nya 109,96, rasio efisiensinya 1,59, rasio leverage sebesar 0,71, rasio probability 2,85, sedangkan pada tahun 2019 rasio liquidity Bank BRI sebesar 106,34, rasio efisiensinya 1,44, rasio leverage 0,51, dan yang terakhir, rasio probability Bank BRI pada tahun 2019 sebesar 1,10. Pada tahun 2020, BBRI mendapatkan rata-rata rasio liquidity sebesar 64,18, rasio efisiensi sebesar 3,85, rasio leverage sebesar 0,50, dan rasio profitability-nya sebesar minus 6,41. Pada tahun 2021 mendapatkan rasio liquidity sebesar 48,65, rasio efisiensi sebesar 4,13, rasio leverage sebesar 0,72, dan rasio profitability-nya sebesar 0,10. Pada tahun 2022, BBRI mendapatkan rasio liquidity sebesar 76,14, rasio efisiensi sebesar 1,46, rasio leverage sebesar 0,81, dan rasio profitability-nya 0,18. Pertama, pada tahun 2017, rata-rata liquidity rasionya adalah 150,656, rata-rata efisiensinya adalah 16,73, rata-rata leverage-nya adalah 0,496, dan rata-rata profitability-nya adalah 0,06. Selanjutnya, di tahun 2018, rata-rata liquidity rasionya adalah 135,413, rata-rata efisiensinya adalah 4,316, rata-rata leverage-nya adalah 2,73, dan rata-rata profitability-nya adalah 0,03. Selanjutnya di tahun 2019, rata-rata liquidity rasionya adalah 275,656, rata-rata efisiensinya adalah 2,4283, rata-rata leverage-nya adalah 0,26, dan rata-rata profitability-nya adalah 0,87. Untuk tahun 2020, rata-rata rasio likuiditas sebesar 682,94, rata-rata rasio efisiensi sebesar 43,08, rata-rata rasio leverage sebesar 0,48, rata-rata rasio profitability minus 1,03. Untuk tahun 2021, rata-rata rasio likuiditas sebesar 240,443, rata-rata rasio efisiensi sebesar 68,701, rata-rata rasio leverage sebesar 0,673, rata-rata rasio profitability sebesar minus 0,02. Selanjutnya untuk tahun 2022, rata-rata rasio likuiditas sebesar 183,293,
rata-rata rasio efisiensi sebesar 45,80, rata-rata rasio leverage sebesar 0,7, dan rata-rata rasio profitability sebesar 0,47. Selanjutnya kita akan membahas bab terakhir, yaitu pada bab kesimpulan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Arifudin Setia yang akan membantu untuk membaca kesimpulan. Di mana pada kesimpulan ini kita akan membahas 4 rasio dari ketiga bank terbesar di Indonesia, yakni Bank BCA, BRI, dan BNI, yaitu rasio liquidity, rasio efisiensi, rasio leverage, dan rasio profitability. Di mana rasio liquidity pada ketiga bank ini mengalami kondisi yang kurang lebih sama. Ketiga bank ini mampu dan tidak kesulitan untuk memenuhi hutang jangka pendeknya, karena ketiga bank ini melebihi dari minimum rasio liquidity, yaitu lebih dari 1. Selanjutnya pada rasio efisiensi, ketiga bank ini juga memiliki kondisi yang kurang lebih sama, di mana ketiga bank ini dapat memenuhi minimal dari rasio efisiensi ini, yaitu lebih dari 1. Namun dari ketiga bank ini memiliki sebagian indikator yang tidak memenuhi minimum, namun secara rata-rata tetap memenuhi indikator tersebut. Dan yang ketiga, pada rasio leverage, lagi-lagi ketiga bank ini tidak melebihi minimal rasio tersebut, yaitu di bawah 1. Ketiga bank ini memenuhi dalam menjaga rasio leverage sehingga tidak beresiko untuk pilot. Dan pada rasio yang terakhir, yaitu rasio profitabilitas, memiliki perbedaan yang berbeda. Pada Bank BCA sendiri dapat memenuhi indikator profitabilitas sendiri, sedangkan BNI dan BRI mengalami fluktuatif yang cukup besar sehingga kedua bank ini tidak bisa memenuhi nilai profitabilitas. Baik, sekian pemaparan mengenai perbandingan annual report pada sektor perbankan pada 3 bank terbesar di Indonesia, yaitu BNI, BCA, dan BRI. Terima kasih. Sekian pemaparan presentasi vlog dari kelompok 2. Terima kasih sudah menonton. Dadah!